Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mengadakan kegiatan coaching praobservasi kepada rekan saya Ibu Mahdalena SPD. Beliau merupakan guru matematika di SMPN 1 Sungai Raya. Baik Ibu, nanti di pembelajaran yang akan kita laksanakan, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajarannya adalah siswa menemukan sendiri rumus kolom bola dengan melakukan eksperimen. Jadi siswa bereksperimen. Iya. Tiga. Dari tujuan yang Ibu sebutkan tadi, area pengembangan yang ingin Ibu capai kira-kira apa Bu dalam pembelajaran itu? Ada pengembangan yang ingin dicapai dengan melakukan eksperimen. Diharapkan siswa itu bisa lebih aktif di kelompoknya, kalau dikelompokkan, lebih kreatif dan belajarnya lebih menyenangkan. Jadi tidak monoton dengan mendengarkan ceramah dari guru. Jadi diharapkan siswa itu bisa lebih mengingat karena dengan menemukan sendiri. Jadi di situ Ibu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Tiga. Nah, dari area pengembangan yang ingin dicapai oleh Ibu tadi, kira-kira apa strategi yang telah Ibu persiapkan untuk mencapainya? Strateginya, siswa itu dikelompokkan, dibagi-bagi dalam beberapa kelompok. Dan sebelumnya siswa itu diminta untuk membuat model tabung. Nah, jadi siswa membuat sendiri 2 buah model tabung dan ada bola yang sudah disiapkan. Nanti bahannya itu ada pasir. Jadi siswa bekerja dengan pasir, dengan bola dan dengan tabung yang ada itu. Terus melakukan eksperimen dengan bekerja sama di kelompoknya. Tiga. Nah, dari strategi yang Ibu persiapkan tadi, saya menangkap bahwa di situ Ibu mengelompokkan siswa, ya Bu. Nah, dasar pengelompokan siswa itu seperti apa Bu? Siswa itu dikelompokkan secara heterogen. Jadi siswa yang lebih pandai bisa membimbing temannya yang mungkin agak lambat dalam memahami pelajaran. Jadi dikelompokkan secara heterogen agar pemahaman siswa itu jadi merata ya Bu ya di seluruh kelas. Nah, kemudian kalau saya dengar tadi anak sudah disiapkan tentang materi ini terlebih dahulu ya Bu ya? Sudah. Berarti kesiapan materi itu sudah benar-benar matang sebelum melakukan eksperimen. Nah, kemudian kira-kira hasil akhir dari pembelajaran ini apa yang ingin diharapkan? Hasil akhirnya dengan menemukan sendiri, diharapkan siswa itu bisa lebih memahami dengan pelajaran yang didapatkannya, terus bisa lebih mengingat dengan rumus karena dia menemukan sendiri. Oke Bu, nanti kita ketemu lagi di hari Selasa, tanggal 24 Februari. Tiga. Enggak. Demikian tadi wawancara praobservasi bersama Ibu Mahdalena SPD. Dilanjutkan nanti dengan kegiatan pembelajaran observasi di kelas. Oke. Ya, udah. Seperti janji kita kemarin, pelajaran kita hari ini adalah mencari rumus kolom bola dengan melakukan eksperimen. Sudah siap kelompoknya? Siap. Apa yang sudah Ibu suruh kemarin sudah disiapkan? Siap. Sekarang kita kerja di kelompok masing-masing. Ada suruhan di buku paketnya. Tolong pian ikuti apa yang ada di situ. Kita kerjakan. Kita akan menentukan kolom bola dengan melakukan eksperimen ini. Isi
isi dengan eggnya. Isi. Itu kali ini. Isi sampai penuh. Aduh, ini berikut. Toh, jangan toh, itu udah pasir saja. Mana tahu bisa. Kita sudah selesai melaksanakan eksperimen kita. Apa kesimpulan yang kita dapat dari eksperimen yang kita kerjakan hari ini? Volume bola itu berapa? Apa rumus volume bola dari eksperimen yang kalian dapat? Kelompok Putri? Volume sama dengan 4/3 Pm pangkat 3. M itu apa? Jari bola ya. Nah, sekarang tolong diingat rumusnya, dipahami. Nanti kita akan mencoba menjawab soal-soal dengan menggunakan rumus yang kita dapat hari ini. Sekarang karena waktunya sudah habis, jadi pelajaran kita sampai sini. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita hari ini adalah percakapan coaching pasca observasi bersama dengan Ibu Mahdalina SPD dan pengajar praktek Ibu Fitria Hanum. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin kita sudah melakukan tahapan pra coaching Ibu ya. Kemudian observasi kemarin kita sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, hari ini kita sudah memasuki tahap berikutnya yaitu tahap pasca observasi. Nah, jadi tujuan kita hari ini untuk merefleksi Bu ya. Merefleksi apa yang telah kita lakukan pada kegiatan observasi. Kemarin kita sudah langsung masuk kelas. Dan bagaimana perasaan Ibu tentang proses pembelajaran yang Ibu lakukan? Pembelajaran kemarin memang agak beda dari biasanya, karena kemarin kan siswa diminta untuk bereksperimen, untuk menemukan sendiri, dan siswa bekerja sendiri, sehingga diharapkan itu bisa membuat pembelajaran menjadi lebih baik. Ya benar sekali. Kemarin saya lihat langsung ya Bu ya. Jadi siswa itu menjadi lebih tertarik dengan metode yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian dari pembelajaran yang Ibu lakukan, ada tidak hal-hal baik ya yang Ibu temukan selama kegiatan proses pembelajaran? Ya, yang kemarin kelihatannya siswa itu lebih aktif, terus lebih bersemangat untuk menemukan sendiri, terus ada kerjasama dengan siswa yang lain sehingga bisa saling bertukar informasi. Jadi di situ kelihatan tujuan yang ingin Ibu capai memang sudah terlaksana ya Bu ya. Anak-anak sudah antusias, sudah semangat,
masih ada beberapa siswa yang dalam bekerja itu masih kurang aktif, masih cuman ikut-ikutan. Jadi mungkin itu kendala yang dihadapi saat pembelajaran kemarin. Jadi ada beberapa anak yang pasif Bu ya, Iya. yang pasif. Nah dari situ apa kira-kira yang ingin Ibu ubah dari sifat yang bagaimana strategi? Supaya ada kerjasama, kemarin kan kami minta untuk anak yang teman di kelompoknya untuk bisa membimbing temannya yang masih belum paham atau masih kurang paham, masih kurang aktif, untuk bisa mengajak saling kerjasama sehingga bisa menemukan sama-sama. Terus untuk saya pribadi, saya lebih fokus ke kelompok yang di dalamnya itu ada anak yang masih kurang aktif, sehingga diharapkan itu supaya semuanya bisa bekerja dan bisa bekerja sama dengan baik. Jadi itu aktivitas pengembangan yang akan Ibu laksanakan ya. Jadi lebih intens membimbing kepada siswa yang pasif ya. Jadi ada tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya apa Bu? Dari rencana pengembangan? Tujuannya supaya semua siswa itu bisa bekerja dengan baik, bisa menemukan sendiri, supaya mungkin lebih ingat dengan apa yang didapatkannya. Jadi harapan Ibu dengan siswa melakukan eksperimen sendiri, menemukan sendiri, siswa itu menggali informasi sendiri sehingga melekat ya Bu. Iya. Nah sejauh ini menurut Ibu kalau misalnya rencana pengembangan itu sudah dilaksanakan, apa indikator keberhasilannya Bu? Indikator keberhasilannya diharapkan semua siswa bisa memahami rumus yang didapat itu, bisa menggunakannya sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan yang dihadapi dengan menggunakan rumus tersebut. Dalam rencana pengembangan itu ada tidak orang-orang yang menurut Ibu dapat mendukung atau siapa yang bisa mendukung tercapainya keberhasilan tujuan itu Bu? Ya, harus ada kerjasama, harus ada kerjasama antara guru dengan guru di sekolah itu saling kerjasama, mungkin saling bertukar informasi, saling bertukar strategi juga. Kadang kan kita ada forum MGMP, nah mungkin di sana kita bisa saling sharing. Ya. Jadi di sini Ibu memaksimalkan komunitas praktisi yang ada ya. Jadi dari komunitas guru, kemudian komunitas MGMP IPA sebagai pendukung keberhasilan pencapaian tujuan dari rencana pengembangan tadi ya. Kira-kira Bu ya, kapan nih Ibu mulai melaksanakan aksi rencana pengembangan ini Bu? Ya, rencananya untuk pembelajaran berikutnya ya. Semoga bisa dari sini ya Bu ya, saya belajar banyak memang dari pengalaman observasi kemarin di kelas. Ternyata Ibu sangat ini dengan kelompok yang menurut kita kurang aktif ya Bu ya. Jadi Ibu begitu telaten membimbing mereka. Jadi itu mungkin bisa memberi pembelajaran bagi saya. Mudah-mudahan saya bisa nanti juga membersamai anak dengan telaten ketika mereka mengalami kesulitan. Ada lagi Bu mungkin harapan Ibu ke depannya setelah kegiatan ini? Nah Ibu dari pengalaman Ibu melakukan pembelajaran dengan metode eksperimen kemarin, ada tidak misalnya rencana ke depannya untuk pembelajaran yang akan Ibu lakukan? Ya, rencananya sih kalau mengajar berusaha untuk bisa memakai strategi dan metode yang berbeda-beda, karena mungkin dengan strategi dan metode berbeda-beda diharapkan anak itu bisa lebih semangat
semangat lagi karena pembelajaran yang bervariasi. Jadi tidak monoton. Iya, tidak monoton dengan ceramah misalnya. Jadi di sini Ibu mengambil strategi dan berusaha menghapus bahwa sebuah mitos matematika itu susah. Iya. Belajar matematika itu bisa menyenangkan. Iya. Jadi bahwa matematika itu bisa menyenangkan dengan menyajikan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Sangat menginspirasi Bu bagi saya ya. Terima kasih atas kesempatan ini. Semoga kita bisa mengambil pembelajaran dari kegiatan ini dan bagi diri saya sendiri. Terima kasih Ibu Siti Nurbaya dan rekan sejawat yang sudah melakukan serangkaian praktik coaching mulai dari pra-observasi sampai observasi di kelas dan sampai hari ini adalah kegiatan pasca observasi. Dari pengamatan ulun, alhamdulillah di sini prinsip coachingnya sudah terlaksana dengan baik sekali. Kemitraannya, komunikasi dua arahnya sudah sangat bagus dan Ibu juga tidak menggurui, ibaratnya banyak menggali pertanyaan yang bisa menimbulkan jawaban-jawaban dari yang di-coaching sehingga bisa mengembangkan apalagi yang diinginkan seperti itu. Kemudian dari pasca observasi yang ulun lihat sudah menanyakan apa yang dilakukan saat mengajar, sudah merefleksi gitu. Kemudian memberikan umpan balik dari hasil pengamatan yang Ibu lihat saat observasi, kemudian juga menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan Ibu sampai rencana tindak lanjutnya sudah ada, ya kan, belajar lagi, ibaratnya melaksanakan pembelajaran yang lebih menarik walaupun ibaratnya dengan matematika kadang iya anggapan sulit matematika. Jadi dapat belajar dengan menyenangkan siswa walaupun belajar matematika dengan berbagai metode strategi pembelajaran. Kemudian terakhirnya ada refleksi dari Ibu sendiri sebagai coach. Kira-kira ada beberapa pertanyaan yang perlu Ibu refleksikan, yang perlu Ibu ceritakan setelah melakukan serangkaian supervisi akademik ini. Silakan Ibu. Refleksi diri dari latihan coaching yang telah dilaksanakan pada saat observasi, dan pasca observasi. Yang pertama adalah menurut saya yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan itu adanya hubungan kerjasama yang baik sehingga interaksi antara coach dan coach itu berjalan dengan nyaman, dengan santai, tidak membebani coach, sehingga coach itu menjadi terbuka ketika digali informasi. Nah, kemudian ada beberapa hal yang mungkin perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan. Diantaranya adalah bagaimana membuat pertanyaan berbobot agar keterampilan menggali informasi dari coach itu menjadi lebih baik. Kemudian untuk dapat terus tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, itu biasanya saya melakukan konsentrasi penuh, kemudian fokus terhadap coaching, hadir sepenuhnya, mendengarkan apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian dari yang perlu ditingkatkan tadi, yang perlu diperbaiki untuk kedepannya adalah melatih kemampuan diri saya untuk bisa melakukan coaching dengan baik dengan mencari referensi latihan coaching baik dari modul, dari video-video di YouTube ya, atau dari referensi yang lain. Alhamdulillah Ibu, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Kita sudah sampai di penghujung kegiatan. Mungkin ada pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Nah, apa yang Ibu rasakan pada saat di coaching hari ini, Bu? Di awal-awalnya perasaannya agak gugup, agak deg-degan. Iya. Tapi setelah berjalan, ternyata banyak manfaat yang bisa saya ambil dari kegiatan ini. Kita bisa saling berbagi pengalaman, saling
mengingatkan, saling berbagi informasi. Jadi banyak manfaat yang bisa diambil dari kegiatan. Jadi anggapan selama ini bahwa observasi atau apa supervisi itu menakutkan ya Bu ya? Iya. Ya takut kalau banyak kesalahannya. Ternyata tidak terbukti ya Bu. Ternyata ini untuk bisa menambah memperbaiki pengajaran yang dilaksanakan. Jadi dari sini kita sama-sama belajar Bu ya. Jadi saya juga belajar untuk menggali informasi dari Ibu. Ibu juga belajar bagaimana memberikan informasi. Jadi kita sama-sama belajar. Terima kasih Ibu atas kesempatan dan kerjasamanya. Semoga kegiatan ini bisa memberi manfaat kepada kita. Terima kasih.